Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang lingkungan pendidikan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Rizkuna Saputri, 2 Mera Aurel Virgania, 3 Fariska Nurul Ulumiyah, 4 Nabila Zakiyatul Afidah, 5 Anis Widi Astuti, dan yang terakhir Diana Prameswari. Untuk itu, silahkan memahami atau menyimak materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Nah, jadi lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Kalau lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Persyaratan ini memperoleh dukungan teoritis maupun empiris oleh para pakar dan praktisi pendidikan. Para ahli pakar berkata, lingkungan yang baik akan membuat orang menjadi baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan buruk akan membuat orang menjadi buruk. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan itu biasa disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan ini sering dirancukan dengan pemilihan pendidikan yang dikembangkan oleh Philip H. Combs, yaitu pendidikan informal, formal, dan non-formal. 1. Lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga yaitu lingkungan pendidikan yang pertama kali anak dapatkan. Karena dalam lingkungan inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan yang utama. Tugas utama dari keluarga adalah mengajari sopan santun anak, akhlak, dan keagamaan anak. Adapun fungsi keluarga, yang pertama yaitu fungsi produksi dan yang kedua fungsi konsumsi. Kedua fungsi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Fungsi kehidupan keluarga relatif bertahan, namun secara fungsi mengalami perubahan. Perubahan fungsi ini berkonsentrasi pada perubahan struktur keluarga. Dipandang lebih demokratis dan tergantung pada pelayanan jasa dari pihak lain. Dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih mendorong anak untuk bertanggung jawab. 2. Motivasi kewajiban moral. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius, spiritual untuk memelihara martabat dan kehormatan keluarga. 3. Tanggung jawab sosial sebagai bagian keluarga yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. Pada awalnya, manusia hanya mengenal pendidikan keluarga dan pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan dalam masyarakat pun hanya dikenal secara informal. Mereka cukup belajar dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Setelah terkena perkembangan peradaban manusia, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Orang tua memerlukan lembaga tertentu yang menggantikan sebagai fungsinya. Sebagai pendidik, lembaga ini lebih lanjut dikenal sebagai sekolah. Di Indonesia, sekolah pada awalnya berupa pencantrikan. Isi pendidikannya adalah agama Hindu dan Buddha, ulah kenarugaan, dan jaya kawijayan. Setelah Islam masuk ke Indonesia,
Pencantrikan dikembangkan menjadi pondok pesantren. Isi pendidikannya tidak jauh berbeda dengan pencantrikan. Yang berbeda hanya agamanya Islam. Setelah orang Barat masuk ke Indonesia, sistem pendidikannya ikut terpengaruh seiring dengan peradaban manusia, seolah tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap pendidikan keluarga. Hal ini karena pendidikan telah berimbas pola pikir ekonomi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Menurut Surjono Sukanto, dalam setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terbelakang ataupun maju, pasti terdapat peranata-peranata sosial. Ya, kalau dianalisis itu setidaknya kita akan menemui beberapa peranata sosial, yaitu kurang lebih ada 5 peranata sosial yang terdapat dalam sistem masyarakat. Yang pertama kita akan menemui yang namanya peranata pendidikan, yang kedua yaitu peranata ekonomi, yang ketiga yaitu peranata politik, yang keempat peranata teknologi, yang kelima adalah peranata moral ataupun etika. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan wujud dan intensitas masing-masing dalam peranata sosial antar masing-masing masyarakat, namun masing-masing peranata ini mempunyai tugas ataupun fungsi yang kurang lebih sama oleh setiap masyarakat. Nah, yang pertama yaitu peranata pendidikan. Secara umum, dalam peranata pendidikan ini mempunyai tugas dalam upaya sosialisasi sehingga setiap warga masyarakatnya memiliki kepribadian yang mendekati harapan masyarakat yang bersangkutan seperti itu. Peranata yang kedua yaitu ada peranata ekonomi. Peranata ekonomi ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur ataupun sebagai upaya pemenuhan kemakmuran hidup sehingga masing-masing setiap anggota masyarakat itu memperoleh kelayakan secara ekonomis. Yang ketiga adalah peranata politik. Nah, peranata politik ini bertugas untuk menciptakan integritas dan stabilitas yang ada di masyarakat sehingga segala sesuatunya itu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dengan masyarakatnya. Nah, peranata yang keempat itu ada peranata teknologi. Dalam peranata teknologi ini bertugas ataupun berupaya untuk menciptakan teknik. Nah, teknik ini nantinya adalah bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia yang ada di era saat ini. Yang kelima, peranata moral. Peranata moral ini mengurusi nilai dan juga penyikapan ataupun tindakan dalam pergaulan di masyarakat. Nah, dari beberapa peranata tadi, dalam banyak hal sekolah juga dinilai telah tertinggal dari masyarakatnya. Kenapa? Karena kini sekolah itu banyak belajar dari masyarakat. Hal ini karena berbagai inovasi-inovasi yang terus berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi. Karena di masyarakat itu terlebih dahulu terjadi di antara peranata-peranata yang lainnya. Selain itu, masyarakatlah yang memiliki ataupun berbagai sumber daya yang memungkinkan untuk mengembangkan berbagai inovasi. Sedangkan sekolah hanya berperan serta untuk mencetak manusia-manusia yang berkepribadian inovatif meskipun dalam banyak hal terdapat pula sering kita jumpai harus sebagai inovator seperti itu. Lingkungan pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Di sini ada 3 aspek yang dijelaskan. Perbedaan dari 3 aspek sebagai berikut. Pendidikan formal, penyelenggaraan proses pendidikan di gedung sekolah. Pendidikan non-formal dapat dilakukan di luar gedung sekolah, dan pendidikan informal dapat dilakukan di mana saja. Lalu perbedaan berikutnya ada peserta didik dituntut persyaratan tertentu. Pendidikan non-formal kadang-kadang ada persyaratan, pendidikan informal tidak ada persyaratan apapun. Lalu yang ketiga, perbedaannya adalah kurikulum jelas sesuai jenjang yang ditempuh. Sedangkan pendidikan non-formal, kurikulum tidak memiliki jenjang yang jelas. Pendidikan informal tidak ada kurikulum. Perbedaan yang selanjutnya ada pendidikan formal, materi berjenjang dan cenderung bersifat akademik. Pendidikan non-formal, materi bergantung pada kebutuhan. Lalu pendidikan informal tidak ada materi khusus.
Yang kelima, perbedaannya, pendidikan formal, penyelenggaraan proses pendidikan relatif lama. Pendidikan non-formal, penyelenggaraan relatif singkat. Dan pendidikan informal tidak ada batas waktu. Perbedaan yang keenam, pendidikan formal ada persyaratan formal bagi pendidiknya. Pendidikan non-formal tidak harus memenuhi persyaratan formal. Yang ketiga, pendidikan informal tidak ada persyaratan. Perbedaan selanjutnya yang terakhir, pendidikan formal ujiannya menggunakan seragam dan formal atau resmi. Pendidikan non-formal ujian bersifat khusus dan pendidikan informal tidak mengenal ujian. Hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya merupakan penyederhanaan konsep, sebab sekolah merupakan salah satu wujud pranata pendidikan, sedangkan pranata pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang ada di masyarakat. Lalu menurut salah satu tokoh bernama Sanavia Faisal pada tahun 1980 dalam buku Daspen, hubungan antara sekolah dengan masyarakat paling tidak dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan. Yang kedua, sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan masyarakat. Menurut Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Carta Dinata dan Dantes tahun 1996 sampai dengan 1997, mengemukakan ada 5 cara untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu melalui kegiatan aktivitas kurikuler para siswa. Kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan hubungan masyarakat melalui pengumpulan pengajar dari masyarakat, mengamati objek-objek, melaksanakan kegiatan magang, dan melaksanakan penelitian dan pengabdian di masyarakat. Yang kedua yaitu aktivitas guru. Kegiatan guru yang dapat meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu melakukan kunjungan ke rumah siswa, menunjukkan sikap-sikap positif terhadap orang tua, dan memanfaatkan keahlian masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dimanfaatkan untuk membina hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat, misalnya PMR, pramuka, kesenian, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kunjungan para orang tua siswa atau anggota masyarakat ke sekolah. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk upaya saling memberi dan menerima berkaitan dengan pendidikan di sekolah tersebut. Yang kelima, melalui media massa. Media massa tentang sekolah dapat mengembangkan hubungan masyarakat dengan sekolah. Segala hal dapat dikomunikasikan melalui media massa. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk sekolah yaitu menyediakan BP3 biaya siswa, menyediakan fasilitas belajar dan memantau pemanfaatannya, serta menerima kehadiran siswa dalam segala program secara sukarela, dan sebagainya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.